Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, hari ini udah masuk puasa ke hari ke-7 ya kalau nggak salah ya. Udah seminggu nih kita ngejalanin ibadah puasa. Dan alhamdulillah ya, karena suasananya, cuacanya yang adem, jadi kita nggak berasa puasanya tiba-tiba udah buka puasa gitu. Mungkin sedih juga sih ya, karena Ramadan kali ini itu berbeda dengan Ramadan sebelumnya yang biasanya kita keliling, jalan-jalan, ngabuburit, mencari takjil, tapi itu kita harus keluar rumah dengan perasaan yang takut, berduka, was-was, cemas, dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu ya kita keluar rumah itu bertemu dengan orang yang suspek COVID atau bahkan sudah positif COVID atau tidak. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai gimana caranya supaya resiko penularan COVID ke diri kita ini sangat rendah gitu. Tapi jangan lupa, aku minta untuk subscribe ya, tombol yang merah yang ada di bawah ini. Jangan lupa bunyiin loncengnya juga, supaya kalau misalkan aku bikin video baru, kalian bisa tahu aku bikin video apa lagi. Kemudian jangan lupa like dan komen kalau kalian ingin bertanya. Dan share deh video yang aku buat. Oke. Kali ini aku akan membahas mengenai gimana sih caranya supaya kita tidak terkena COVID, alias resiko yang terjadi pada diri kita itu rendah. Pertama, kita harus menuruti aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu sudah bikin aturan itu pasti sudah A few moments later. dikompromiin dulu deh yang terbaik untuk masyarakatnya. Salah satunya adalah lockdown. Mungkin bagi sebagian orang itu mudah, tapi bagi sebagian orang juga sangat sulit karena berhubungan dengan pemasukan mereka. Untuk karyawan atau pegawai yang sudah diberikan, anak aku, yang sudah diberikan waktu untuk WFH, cobalah diminimalkan. Gari, Gari. Dimaksimalkan. Kalian benar-benar di rumah aja. Kalian bisa kerjain tugas kerjaan kalian di rumah. Kalau misalnya kalian bosan, kalian cari suasana lain, kalian bisa olahraga, lari-lari kecil di rumah, atau mungkin bisa zumba, atau mungkin yang laki-lakinya bisa loncat-loncatan, skipping. Pokoknya usahakan jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting amat gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang kalian terpaksa harus keluar rumah, misalnya kayak aku tuh kadang di rumah tuh nggak ada makanan, jadi aku harus beli makanan atau kemudian tukang sayur gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan lupa pakai masker pada saat keluar rumah, karena kan kita tidak tahu ya. Aduh, apa nih? Binatang. Karena kan kita tidak tahu di luar itu kita bertemu dengan siapa aja. Orang itu suspek atau positif COVID atau tidak. Jadi untuk mencegahnya, mendingan dari diri kita sendiri. Kita usahakan pakai masker, walaupun rasanya itu nggak enak, susah nafas, engap, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sehat, kita nggak kena COVID gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai masker dan orang lain pakai masker, kemudian kita berbicara, dropletnya itu tidak akan sampai ke kita karena sudah terhalang oleh masker yang mereka pakai dan masker yang kita pakai gitu. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang positif COVID, dia pakai masker, kita pakai masker, resiko penularannya itu rendah.
Tapi kalau misalkan kita keluar rumah tidak memakai masker, kemudian ada orang yang tidak memakai masker juga, dia itu positif tapi dia tidak menimbulkan gejala. Tapi dia tidak menunjukkan gejala. Dia tidak pakai masker nih. Ya udah, otomatis resiko penularan kita itu sangat tinggi karena pada saat kita bicara, otomatis dropletnya itu akan kena ke kita gitu. Kemudian jangan lupa jaga jarak juga 1 sampai 1,5 meter supaya kita tidak terkena percikan droplet orang lain dan orang lain juga tidak terkena percikan droplet kita. Kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan. Habis megang barang apapun, kalian mulai harus terbiasa cuci tangan. Habis megang benda apapun harus cuci tangan. Apalagi kalau misalkan kalian akan menyentuh area wajah kalian. Misalkan mata kalian gatel, kalian mau ngocok mata, hidung kalian gatel atau mulut kalian. Pada saat kita akan memegang area tersebut, oh ya udah, langsung kalian cuci tangan dulu, baru kalian megang area yang akan kalian sentuh di bagian muka gitu, supaya ya virusnya itu mati dulu oleh desinfektan yang udah kita pakai dalam cairan sabun tadi gitu. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang, karena itu membantu tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, jadi kita tidak mudah terserang virus. Dan kalaupun kita terserang, kita tidak yang bahaya-bahaya banget gitu, supaya tubuh kita bisa ngelawan si virus itu. Kemudian jangan lupa minum vitamin, terutama itu vitamin C dan vitamin E untuk daya tahan tubuh kita, itu diminum setiap hari. Kemudian olahraga, walaupun hanya 15 menit, usahakan untuk olahraga. Jangan lupa hindari kerumunan orang-orang yang ramai gitu. Kalau misalkan kalian cari sayur, ya udah pagi-pagi sekalian aja, jadi orang belum terlalu rame. Atau kalau misalkan kalian mau beli takjil untuk berbuka puasa, kalian cari aja tuh dari agak-agak siang, kan masih belum rame-rame banget ya. Itu semoga di bulan Ramadan ini, COVID-19 ini mulai menurun, alias lama-lama dia akan menghilang ya. Itu doa kita semua, supaya kita bisa hidup tenang lagi, hidup normal seperti biasa yang kita hidup gitu. Coba deh mulai sekarang kendaliin diri kita sendiri dulu, karena perubahan itu dilakukan mulai dari diri sendiri. Jadi jangan nyuruh orang berubah dulu padahal kita belum berubah gitu. Turuti aturan-aturan yang udah dibuat pemerintah supaya apa ya, sejalur gitu. Jadi jangan pemerintah udah buat aturan ini kemudian kita ngeyel untuk ngapain sih di rumah terus, bosan, cuman alasan bosan, kata-kata bosan, jadi korbannya naik lagi. Aduh, itu sedih banget ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga imunitas tubuh kalian, jangan lupa tetap bahagia, karena bahagia itu adalah kunci dari kita sehat. Kalau kita bahagia, imunitas tubuh kita bagus. Tapi kalau misalkan kita cemas, kita was-was, kepikiran ini itu, stres, ya udah imunitas tubuh kita malah menurun gitu. Jadi coba deh kalian, dengan kebosanan itu coba kalian mulai berpikir nyari apalagi ya supaya kita itu bisa happy, tetap happy, nggak bosan di rumah aja. Entah kalian main sama anak kalian, atau kalian bikin permainan yang asik dengan anak kalian, atau kalian bercanda sama suami atau istri kalian, sama orang tua kalian, apapun itu. Dan oh iya, aku belum ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah yang kita lakukan
bulan Ramadan ini mendapat berkah, semua dosa-dosa kita diampuni, kemudian wabah COVID di dunia ini cepat berlalu. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel aku selanjutnya.